Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis big data untuk mendeteksi dan mencegah fraud dalam transaksi keuangan. Sebelumnya, saya Zahra Marani dengan NIM 2023-32047. Saya Nurala Mukhlis dengan NIM 2023-32069. Saya Hilda Makfira Janansi dengan NIM 2023-32092. Di sini saya sebagai data analis untuk menganalisis dan memvisualisasikan data untuk memahami pola seperti distribusi kelas dan korelasi fitur. Selanjutnya, saya sebagai data engineer bertanggung jawab atas persiapan data mulai dari impor, pembersihan, standarisasi kolom amount dan time, sehingga membagi datasetnya. Saya di sini sebagai machine learning engineering yang dimana membangun, melatih, dan mengevaluasi model random forest serta menganalisis fitur yang paling berpengaruh. Selanjutnya, untuk latar belakang utama proyek ini adalah kebutuhan untuk memahami bagaimana teknologi big data dapat secara efektif mendeteksi aktivitas transaksi yang mencurigakan pada kartu kredit. Oleh karena itu, tujuan utama kami adalah untuk menilai dalam meningkatkan sistem pencegahan fraud, serta mengidentifikasi indikator atau pola perilaku yang menjadi ciri-ciri transaksi fraud. Selanjutnya, untuk deskripsinya, menurut Gordon B. Davis tahun 1991, data merupakan bahan mentah bagi informasi yang dirumuskan sebagai kelompok lambang tidak acak yang menunjukkan jumlah tindakan-tindakan, hal-hal, dan sebagainya. Data-data disusun untuk mengelola tujuan-tujuan menjadi susunan data, susunan kearsipan, dan pusat data atau landasan data. Berdasarkan pengertian di atas, data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan sesuatu informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi atau perusahaan. Karakteristik big data ada 3, volume, verity, dan velocity. Selanjutnya. Baik, selanjutnya konteks di mana penting bagi perusahaan kartu kredit untuk dapat mengenali transaksi penipuan kartu kredit agar nasabah tidak ditagih untuk barang yang tidak mereka beli. Nah, dataset yang kami gunakan dalam proyek ini berisi transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu di Eropa selama 2 hari pada September 2013. Fitur utamanya adalah time, amount, dan 28 fitur anonim dari V1 hingga V28 yang merupakan hasil dari transformasi PCA. Tantangan terbesar dari dataset ini adalah sifatnya yang sangat tidak seimbang, di mana kasus penipuan hanya menyumbang 0,172% dari keseluruhan transaksi. Selanjutnya adalah implementasinya. Kita masuk ke proses olah data. Yang pertama ada import library. Bagian pertama menunjukkan proses mengimpor semua pustaka Python yang diperlukan. Ini termasuk pandas untuk mengelola data NumPy untuk perhitungan numerik, matplotlib, dan seaborn untuk memvisualisasi data, serta scikit-learn untuk tugas-tugas machine learning seperti membagi data, membangun model, random forest classifier, dan mengevaluasinya. Kemudian ada load dataset yang memuat dataset dari sebuah file bernama creditcard.csv menggunakan pandas setelah dimuat 5 baris pertama dari data tersebut ditampilkan untuk memeriksa strukturnya yang memperlihatkan adanya kolom time dan fitur-fitur anonim dari V1 hingga V28 yang merupakan hasil dari transformasi PCA. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cek distribusi kelas yang dimana di sini menyoroti adanya ketidakseimbangan data yang sangat ekstrim, di mana jumlah transaksi normal label 0 jauh lebih banyak, yaitu lebih dari 280.000 dibandingkan dengan transaksi penipuan label 1 yang hanya sekitar 500. Nah, keseimbangan ini merupakan hal yang serius dalam pembuatan model machine learning. Karena itu, model bisa cenderung mengabaikan kasus penipuan yang sangat langka sehingga kinerjanya dapat mendeteksi fraud menjadi tidak efektif. Lalu di sini ada statistik deskriptif dan korelasi fiturnya. Nah, di sini
ada sebuah heat map yang korelasinya memvisualisasikan hubungan antar semua fitur dalam dataset. Poin utama yang ditunjukkan adalah bahwa sebagian besar fitur memiliki korelasi yang sangat rendah satu sama lain, yang terlihat dari warna biru muda dan putih di hampir seluruh area heat map. Rendahnya korelasi ini wajar terjadi karena fitur-fitur dalam dataset ini V1, V2, dan sebagainya merupakan hasil dari transformasi PCA, analisis komponen utama, yang tujuannya adalah untuk menganalisis komponen yang tidak saling berhubungan. Analisis ini penting untuk memastikan tidak ada masalah multikolinearitas sebelum melanjutkan ke tahap pemodelan. Lalu di sini ada pra pemodelan. Pada tahap ini, fitur amount dan time distandarisasi menggunakan standar scalar. Tujuannya adalah untuk menyamakan skala nilai kedua fitur tersebut agar tidak ada satu fitur yang mendominasi proses pembelajaran model. Lalu ada split data. Di sini dataset kemudian dibagi menjadi dua bagian, 80% sebagai data latih untuk melatih model dan 20% sebagai data uji untuk menguji kinerjanya. Latih random forest ini sebuah model machine learning bernama Random Forest Classifier dengan 100 estimator atau pohon keputusan dilatih menggunakan data latih yang telah disiapkan. Setelah dilatih, model ini siap digunakan untuk memprediksi apakah suatu transaksi pada data uji merupakan penipuan atau bukan. Lalu di sini ada evaluasi modelnya, di mana gambar ini menampilkan hasil evaluasi laporan kinerja angka di mana performa model sangat kontras. Model ini sangat baik dalam mengenali transaksi non-fraud, presisi dan recall 100, namun untuk transaksi fraud kinerjanya kurang optimal. Meskipun presisinya tinggi di 0,97, nilai recall hanya 0,77. Ini berarti model masih gagal mendeteksi sekitar 23% dari total kasus penipuan yang sebenarnya. Lalu ada kurva ROC atau grafik beserta skor AUC sebesar 0,88 mengkonfirmasikan temuan di atas. Kemudian menunjukkan bahwa model sudah memiliki kemampuan yang baik untuk membedakan antara transaksi sah dan penipuan. Namun bentuk kurva yang belum mencapai sudut kiri atas secara sempurna menandakan masih ada ruang untuk perbaikan agar lebih akurat dalam menangkap semua kasus penipuan. Lalu di sini ada menjelaskan tentang grafik batang horizontal yang mengurutkan 10 fitur teratas yang paling penting bagi peringkat ini didasarkan pada atribut feature importance yang secara otomatis menghitung kontribusi setiap fitur selama proses pelatihan model. Dari visualisasi tersebut, terlihat jelas bahwa fitur-fitur seperti V17, V12, dan V14 memiliki pengaruh paling besar dan memuat prediksi. Analisis ini sangat berharga untuk memahami faktor-faktor kunci yang digunakan model untuk mengklasifikasi transaksi dan dapat menjadi panduan untuk optimasi model selanjutnya. Lalu di sini ada waktu fraudnya. Ini adalah waktu terjadinya transaksi penipuan dalam 1 hari 24 jam. Poin utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa kejadian penipuan tidak terjadi secara acak, melainkan memiliki pola waktu tertentu. Dari grafik ini terlihat ada beberapa puncak kasus penipuan terutama antara jam 15 hingga 17. Oke, kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulannya dari materi kita ini yaitu model random forest yang dikembangkan terbukti sangat efektif dalam mendeteksi transaksi non-fraud dengan presisi dan recall yang sempurna. Namun, tantangan utamanya adalah pada deteksi transaksi penipuan di mana nilai recall hanya mencapai 77% meskipun skor ROC-AUC-nya tuh cukup tinggi yaitu 0,88. Hal ini tetap menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam mendeteksi penipuan. Analisis lebih lanjut hasil mengidentifikasi fitur-fitur kunci seperti V17, V12, dan V14 sebagai yang paling berpengaruh dalam prediksi. Selain itu, ditemukan juga pola waktu kejadian fraud yang cenderung meningkat pada jam-jam tertentu antara pukul 15 sampai 17. Informasi ini sangat berharga dan dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan pengawasan keamanan serta efektivitas sistem deteksi penipuan secara keseluruhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.